Membuat peta minda. Peta adalah gambaran permukaan bumi pada bidang datar dengan skala tertentu melalui suatu sistem proyeksi. Peta bisa disajikan dalam berbagai cara yang berbeda, mulai dari peta konvensional yang tercetak hingga peta digital yang tampil di layar komputer. Minda diambil dari bahasa Inggris, yaitu mind, yang berarti pikiran. Fakta 1. Peta minda dibuat oleh Tony Buzan tahun 1974 berdasarkan cara kerja otak kita dalam menyimpan informasi. Fakta 2. Otak kita menyimpan informasi dalam sel-sel saraf dalam bentuk cabang-cabang sehingga jika dilihat sekilas akan tampak seperti bentuk pohon dengan cabang dan rantingnya. Fakta 3. Peta minda membantu kita untuk memahami suatu hal yang kompleks cukup dengan satu gambar. Arti peta minda. 1. Peta minda adalah teknik grafis hebat yang memberikan kunci universal untuk membuka potensi otak. 2. Peta minda atau peta pemikiran adalah salah satu cara untuk memvisualkan proses berpikir. 3. Peta minda atau peta konsep adalah suatu gambar yang memaparkan struktur konsep. Ruang lingkup peta minda. Manfaat peta minda. Menurut Buzan, metode peta minda dapat bermanfaat untuk 1. Membangkitkan bekerjanya otak kiri dan otak kanan secara sinergis. Jadi di sini kita bisa mencoba untuk mengetahui apakah kita otak kiri atau otak kanan dengan cara mengepalkan kedua tangan kita. Ketika kita sudah mengepalkan kedua tangan kita, maka jika jempol kanan yang berada di atas, Anda dominan otak kiri. Jika jempol kiri yang berada di atas, Anda dominan otak kanan. Manfaat yang kedua, membebaskan diri dari seluruh jeratan aturan ketika mengawali belajar. 3. Membantu seseorang mengalirkan gagasan tanpa hambatan. 4. Membuat rencana atau kerangka cerita. 5. Mengembangkan sebuah ide. 6. Membuat perencanaan sasaran pribadi. 7. Meringkas isi sebuah buku. 8. Menyenangkan dan mudah diingat. Jenis-jenis peta minda. Menurut Nur, dalam Erman, peta minda ada 4 macam, yaitu 1. Pohon jaringan. 2. Rantai kejadian. 3. Peta konsep siklus. 4. Peta konsep laba-laba. 1. Pohon jaringan atau network tree adalah ide-ide pokok dibuat dalam persegi 4, sedangkan beberapa kata lain dihubungkan oleh garis penghubung. Pohon jaringan cocok digunakan untuk memvisualisasikan hal-hal. 1. Menunjukkan informasi sebab akibat. 2. Suatu hierarki atau tingkatan. 3. Prosedur yang bercabang. Jadi ini contoh dari pohon jaringan atau network tree. Peta minda yang kedua adalah rantai kejadian atau event chain. Kejadian yang digunakan untuk memberikan suatu urutan kejadian, langkah-langkah dalam suatu prosedur, atau tahap-tahap dalam suatu proses. Rantai kejadian cocok digunakan untuk memvisualisasikan hal-hal. 1. Memberikan tahap-tahap suatu proses. 2. Langkah-langkah dalam suatu prosedur. 3. Suatu urutan kejadian. Berikut adalah contoh dari rantai kejadian, jadi dari bangun tidur sampai pergi ke sekolah. 3. Siklus peta konsep atau cycle concept mapping adalah rangkaian kejadian tidak menghasilkan suatu hasil akhir. Kejadian akhir pada rantai itu menghubungkan kembali ke kejadian awal. Pada konsep siklus, cocok diterapkan untuk menunjukkan hubungan bagaimana suatu rangkaian kejadian berinteraksi untuk menghasilkan suatu kelompok hasil yang berulang-ulang. Berikut contoh dari siklus air atau the water cycle. 4. Peta konsep laba-laba atau spider concept map dapat digunakan untuk mencurahkan ide atau pendapat yang berasal dari suatu ide sentral, sehingga dapat memperoleh sejumlah besar ide yang bercampur aduk. Peta konsep laba-laba cocok digunakan untuk memvisualisasikan 1. Sesuatu yang tidak menurut hierarki kecuali berada dalam suatu kategori. 2. Hasil curah pendapat. Jadi berikut adalah contoh dari konsep laba-laba. Dari satu ide dikembangkan menjadi berbagai cabang. Cara membuat peta minda. Fakta membuat peta minda. Peta minda dapat dibuat dengan atau tanpa perangkat lunak. Jika memanfaatkan perangkat lunak, beberapa perangkat lunak yang dapat diinstal pada komputer dan berlisensi open source atau gratis, yaitu Premine atau Xmine, atau yang berbayar seperti Microsoft Office. Peta minda juga bisa dibuat dengan menggunakan online tools seperti mindmap.com. Langkah-langkah membuat peta minda. Berikut langkah sederhana memvisualkan gagasan tentang liburan keluarga.
1. Buat subjek atau judul. Langkah pertama, tentukanlah subjek atau judul yang akan dibahas. Tuliskanlah di bagian tengah petaminda karena subjek ini akan menjadi senter dalam petaminda Anda. 2. Buat cabang-cabang utama. Selanjutnya, tulislah ide yang terlintas yang terkait dengan subjek. Misalnya, 1. Aktivitas apa yang ingin dilakukan. 2. Apa saja perlengkapan yang perlu dipersiapkan. 3. Siapa saja yang akan diajak ikut serta. 4. Kemana saja tujuan perjalanan liburan kali ini. Dalam contoh berikut dibuat 4 cabang utama yang terdiri dari aktivitas, perlengkapan, siapa, dan tujuan. 3. Kembangkan cabang-cabang utama. Setelah cabang-cabang utama dibuat, langkah selanjutnya adalah melebarkan cabang utama. Cabang-cabang utama yang telah dikembangkan juga dapat dikembangkan jika ada ide-ide yang lebih rinci yang perlu dituangkan. Membuat petaminda menggunakan Microsoft Word. 1. Tekan toolbar Insert, kemudian pilih Shapes atau bentuk. Yang ini. 2. Pilih bentuk yang dibutuhkan dengan menekan klik kiri, kemudian drag and drop pada kertas kerja. 3. Untuk mengedit shape atau bentuk, klik kiri bentuk, kemudian pilih format. Closing. Petaminda atau peta pemikiran adalah salah satu cara untuk memvisualkan proses berpikir. 2. Salah satu manfaat petaminda adalah membantu seseorang mengalirkan gagasan tanpa hambatan. 3. Jenis petaminda adalah pohon, rantai, siklus, dan laba-laba. 4. Petaminda dapat dibuat dengan manual atau dengan perangkat lunak. Terima kasih.